Ketika Wang Lin mengangkat tangannya untuk memukul drum terakhir, ia mengatakan, melakukan ini berarti aku harus melupakannya. Apakah aku benar-benar ingin melupakan dia? Melupakannya berarti benar-benar menghapus seluruh jejak keberadaannya, menghapus setiap kenangan, setiap bayangan yang pernah tinggal di hatiku. Sementara itu, Panglima Surga melihat keraguan Wang Lin dan bergumam, apakah dia akan memukulnya seperti yang kulakukan? Jalan menuju Shenden adalah jalan yang sepi. Bagi mereka tanpa perasaan dan keterikatan, mencapai tahap itu mudah, cukup dengan energi spiritual dan penggabungan wilayah. Sedangkan bagi yang masih memiliki perasaan, terobosan domain mereka menjadi ujian berat sekaligus siksaan. Adapun Panglima Wanita Xianlian, ia menatap Wang Lin berkata dingin untuk melepaskan semua emosi dan perasaan. Apakah kau benar-benar bisa melakukannya? Xi Xiao mengejek. Chen Tao menegur dengan tenang mengatakan, kau takkan pernah memahami perjuangan yang dia lalui. Wakil Panglima Xuan menyadari bahwa saat tangan Wang Lin berhenti, sesuatu dalam dirinya telah tercerahkan. Di kejauhan, Ming Xuan dan pemuda di atas perahu bernama Yundun yang pernah minum bersama Wang Lin menatap langit lalu bergumam, bagaimana kamu akan memilih, anak muda? Sementara itu, Wang Lin menatap drum di depannya. Dalam hatinya, bayangan limuan muncul, penuh kenangan dan kesedihan. Jika aku harus menghapus semua kesedihan untuk menyempurnakan hatiku, apakah itu benar-benar layak? Wang Lin mulai meragukan makna sejati dari kultivasinya. Jika untuk mencapai tahap ascendant harus menghapus semua kesedihan dan melupakan 1R, maka ia merasa itu bukan lagi daunnya. Jika aku melupakannya, bukankah aku hanya menjadikannya tungku kultivasi? Ia sadar menjadi tanpa perasaan bukanlah kekuatan sejati. Surga memang kejam, tapi jika aku juga menjadi kejam, lalu apa bedanya aku dengan surga? Itu bukan menentangnya, melainkan berjalan bersamanya. Membuang perasaannya dianggap sebagai pelarian, bukan perlawanan. Daoku adalah untuk menentang surga. Saat pemahaman itu muncul, matanya menjadi jernih. Aku bisa membuang kesedihan, tapi perasaan yang tersisa ini, surga pun tidak bisa mengambilnya. Setelah itu tubuh Wang Lin mengeluarkan aura menakjubkan, bahkan Panglima Surga ia bergumam, pilihan Wang Lin mirip dengan Kaisar Iblis. Sementara itu, pria berzirah emas bernama Jin Wuxu yang menyaksikan merasa ketakutan. Ia berencana ingin membunuh Wang Lin sekarang sebelum dia memanggil kekuatan itu lagi. Namun tiba-tiba aura Wang Lin menghilang sembari berkata, kultivasi sejati adalah menentang surga. Ascendant bukan berarti naik ke surga, tapi melampaui diri sendiri. Surga pun tak bisa menghalangiku, hanya hatiku yang bisa. Jika hatiku menyerah, aku telah kalah. Tapi jika hatiku teguh, mari kulihat bagaimana surga bisa menghentikanku. Wang Lin lalu menggabungkan semua kesedihan tentang Li Muan ke dalam telapak tangannya. Seketika langit berubah warna, petir menyambar, dan angin bergemuruh di atas kota iblis langit. Seluruh kota terkejut menatap ke arah Wang Lin yang menantang surga. Di atas kapal, Yundun menatap kota kekaisaran dengan penuh harapan. Sementara itu, jauh di medan perang kuno, di puncak menara gelap tempat Hu Pao berlatih, cahaya hantu menyala di dalam helm baju zirah hitam. Suara misterius bergumam menentang kultivasi surga. Sangat bagus. Sementara itu, Wang Lin mengumpulkan seluruh kesedihannya dan menekankan tangannya ke drum iblis. Namun tepat saat itu, Jin Wuxu melesat ke arahnya dengan niat membunuh dan berkata, terimalah kematianmu. Ia tidak ingin Wang Lin membunyikan drum untuk ke-15 kalinya dan bertekad membunuhnya. Ia yakin bahwa Kaisar tidak akan menghukumnya. Panglima Surga berteriak marah, Jin Wuxu, apa yang kau lakukan? Namun Jin Wuxu mengabaikannya dan tetap menyerang. Wang Lin yang sudah bersiap dengan 3.000 segel pelindung dan kekuatan dari cincin ke-15 drum tidak terkejut. Ia tahu Jin Wuxu takkan menyerah begitu saja. Panglima tertinggi segera membentuk segel. Tiba-tiba cahaya hitam muncul dan bertabrakan hebat dengan tangan kiri Jin Wuxu. Pada saat yang sama di menara hitam puluhan ribu kilometer dari kota iblis langit, cahaya hantu di dalam baju zirah hitam tiba-tiba bergetar, menembus ruang lewat akal ilahinya, dan menghancurkan zirah emasnya Jin Wuxu. Ia memuntahkan darah dan cahaya matahari di tangannya lenyap, semua terjadi begitu cepat. Ketika kekuatan Panglima tertinggi surga dan Jin Wuxu bertabrakan, Panglima surga terkejut saat menyadari bahwa Jin Wuxu tiba-tiba menderita 2 luka, bahkan sebelum mantranya benar-benar mengenainya. Ia segera menarik serangannya agar tidak membunuh, namun dari sudut pandang orang-orang seolah-olah dialah penyebab luka berat itu. Jin Wuxu batuk darah, seluruh energi iblisnya runtuh dan kekuatannya lenyap total. Ia menyadari bahwa dengusan misterius yang melukainya jauh lebih kuat dari kekuatan Kaisar Iblis, sesuatu yang berada di tingkat yang sama sekali berbeda.
Wang Lin yang menyaksikan dari dekat tahu bahwa luka itu bukan akibat serangan Panglima Surga. Namun ini adalah kesempatan terbaik untuk menghabisinya. Dengan tekad dan kesedihan di hatinya, Wang Lin mengangkat tangannya lalu membanting Jin Wuxu ke drum iblis. Ketika Jin Wuxu bertabrakan dengan drum iblis, kesedihan itu mengalir keluar dari lengan Wang Lin menembus tubuhnya. Suara drum bergema keras, tekanan pantulannya menghancurkan tubuh Jin Wuxu, serta tubuh Jin Wuxu menjadi kabut darah, bahkan membuat jiwanya hancur. 5 dentuman drum merenggut satu tangan, 10 dentuman merenggut kedua lengan, dan 15 dentuman merenggut nyawanya. Namun sebenarnya bukan Wang Lin yang benar-benar membunuhnya, melainkan kekuatan misterius yang lebih tinggi yang telah lebih dulu melukainya. Di kejauhan, Yundun yang berada di atas kapal bergumam, bagaimana mungkin hasilnya seperti ini. Sedangkan Panglima tertinggi surga berdiri paling dekat dengan Wang Lin. Ia menatapnya dan merasakan aura menentang surga dari dalam diri Wang Lin. 7 panglima lainnya juga menatap Wang Lin dengan perasaan rumit. Bukan karena kultivasinya, tetapi karena Wang Lin membunyikan drum sebanyak 15 kali, lebih banyak dari siapapun dalam sejarah negara iblis langit. Di antara para jenderal iblis, Mo Lihai memandangi Wang Lin dan tahu bahwa kini tak ada lagi keraguan, dialah yang pantas menjadi wakil panglima. Dentuman ke-15 bergema di langit. Dalam suaranya bercampur darah dan kesedihan yang tak terbayangkan. Kesedihan itu menyatu dengan suara drum yang menyebar luas, sementara itu di langit guntur bergema keras. Namun saat dentuman ke-15 terdengar, guntur menyerap kesedihan dari suara drum, lalu menyebar ke seluruh kota iblis langit. Cincin ke-15 ini lebih kuat dari 14 sebelumnya. Ia melambangkan Dao Wang Lin, kesedihannya, hatinya yang utuh, dan jalur kultivasinya yang menentang surga. Kesedihan itu berubah bukan lagi milik manusia, melainkan kesedihan surga. Di atas kapal, Ming Xuan pemain sitar ikut larut memainkan nada sendu yang mengikuti gema drum. Wang Lin menatap langit lalu mengatakan, "Aku mempertahankan keterikatanku." Dao surga adalah kekuatan tertinggi yang mengatur segalanya di seluruh alam semesta. Jangankan kota iblis langit, bahkan jika itu gua surgawi ia akan turun, segala yang ada, karena Dao surga mengizinkannya. Saat Dao surga menampakkan diri, itulah pembalasan ilahi. Dengan hancurnya alam surgawi, pembalasan ilahi semua lenyap, namun yang hilang hanyalah ciptaan para celestial, bukan pembalasan sejati dari surga. Ia hanya menunggu waktu untuk turun kembali. Dan itu terjadi ketika muncul seorang kultivator yang benar-benar menentang surga. Di luar tanah roh iblis, cahaya merah raksasa turun dari langit. Yang berasal dari kekosongan dengan kecepatan luar biasa ini adalah pembalasan ilahi. Ketika cahaya itu turun, aura mengerikan menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Para tokoh kuat di berbagai planet langsung merasakannya. Di planet Tian Yun All-Seer sedang menyiapkan rencana 200 tahun. Tiba-tiba ia membuka matanya, kemudian membentuk segel lalu menghitung nasib dan berkata, "Pembalasan ilahi telah turun, aku tak bisa melihat karena kekuatan surga ikut campur." Sepertinya itu turun ke tanah roh iblis, entah kenapa terkait dengan planetnya. Di planet Dalou, Ling Tianhou berdiri di sebelah Tungku Pil, ia juga melihat cahaya merah itu. Ia khawatir sembari berkata, "Pembalasan ilahi turun di tanah roh iblis, mungkinkah terjadi sesuatu pada Tanglang?" Di planet darah, leluhur darah merasakan hal yang sama dan berpikir tentang keadaan Yao Xixue. Sementara itu di alun-alun kota kekaisaran negara iblis langit, Wang Lin melayang di udara setelah drum yang berbunyi ke-15 kalinya domainnya mengalami perubahan menuju tahap ascendant, menandakan bahwa ia sedang melebur hati Dao. Penggabungan ini adalah tabrakan antara hati Dao dan energi spiritual surgawi, benturan antara tubuh dan jiwa, proses evolusi dari manusia menuju surga. Inilah ujian hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendant. Jika berhasil akan menembus ascendant, namun jika gagal, ia akan mati. Tak lama kemudian tiba-tiba di langit kilat dan guntur lenyap digantikan oleh cahaya merah yang menyelimuti seluruh langit. Yundun yang berada di kapal tiba-tiba sadar dan tertawa pahit. Ia berkata bahwa dulu ia juga pernah mengalami hal serupa pada saat ujian di Danau Naga, namun berhasil menyembunyikan auranya agar tidak menarik hukuman ilahi. Berkat bantuan banyak penatua dan drum iblis, kini ujian itu datang pada Wang Lin. Jika Wang Lin bisa menahan pembalasan ilahi ini, maka setelah mencapai tahap ascendant, surga takkan bisa mempengaruhinya lagi. Sementara itu semua orang melihat langit berubah merah. Awan merah menakutkan muncul di atas kota kekaisaran. Wang Lin berdiri di belakang drum iblis dan menatap ke langit lalu berkata, "Dao surga tak bisa menghentikan hatiku, tapi bisa menghapus keberadaanku dengan hukuman ilahi. Dulu aku pernah melihatnya di kota Kilin, tapi kali ini jauh lebih kuat.
Selama 700 tahun berkultivasi, aku sudah beberapa kali menghadapi pembalasan ilahi pertama saat aku memperbaiki bendera pembatasan, aku memancing balasan dari surga. Lalu aku mengubah nasib limuan hingga utusan surga turun. Kali ini aku menahan perasaan terakhirku dan memutuskan menentang surga sambil terus berkultivasi dan lagi-lagi pembalasan ilahi datang. Tiba-tiba awan merah berputar cepat berubah menjadi pusaran besar. Dari pusatnya muncul petir merah yang menyinari langit dan bumi, suara raungan terdengar disusul getaran dari tanah. Lalu kilat merah itu jatuh ke arah Wang Lin bersama dengan niat membunuh dari surga, membuat seluruh kota iblis langit yang sedang musim panas tiba-tiba bersalju. Setiap kepingan salju membawa niat membunuh surga dan petir merah menembus salju itu langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin lalu mengeluarkan lebih dari 3.700 segel kehidupan yang berputar di tubuhnya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan bendera pembatasan. Begitu bendera itu muncul, gas hitam menyelimuti sekelilingnya dengan formasi pembatas yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin lalu berkata, "Tidak peduli betapa marahnya surga, kalian tidak bisa menghapus keberadaanku." Dengan sentuhan jarinya, gas hitam di sekitar Wang Lin melonjak ke langit. Ribuan pembatasan membentuk tornado hitam raksasa yang menghantam petir merah dan ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Tornado hitam itu akhirnya hancur saat petir merah menembusnya. Wang Lin lalu menegaskan, "Surga ingin membunuhku, tapi aku akan menghancurkan surga." Wang Lin lalu mengangkat jarinya, mengeluarkan 100 jari kematian. Setelah itu Wang Lin mengeluarkan ribuan giok langit yang muncul di bawah kakinya. Dengan drum iblis di belakang, Wang Lin menyerap energi surgawinya yang deras mengalir ke tubuhnya. 100 jari kematian menyatu menjadi satu sinar hitam panjang lebih dari 30 kaki menembus ke arah petir merah. Wang Lin lalu berkata, "Aku berani menentang surga demi terus berkultivasi. Menjaga perasaanku berarti aku harus melawan surga. Meski kau hancurkan tubuhku, kau takkan menghancurkan hati daoku." Mata Wang Lin memancarkan cahaya tajam yang menembus kilat dan mencapai awan merah di langit. 100 jari kematian menembus langit bertabrakan dengan petir merah. Guntur bergemuruh, langit berguncang namun tetap kalah melawan petir ilahi. Cahaya hitamnya lenyap sementara kilat merah meredup sedikit. Wang Lin menatap langit dengan tekad keras. Ia menghapus semua segel kehidupannya dan mengubahnya menjadi 3.700 untayan energi pembantaian yang berputar mengelilinginya. Dengan teriakan bunuh, semua energi itu berubah menjadi seekor naga hitam yang melesat menelan petir merah, membuat langit bergetar. Tapi kekuatan ilahi terlalu besar, naga itu hancur, namun petir merah ikut melemah. Petir itu kemudian menembus naga dan menyerang Wang Lin secara langsung. Saat itu cahaya hitam aneh muncul di jarinya, berubah menjadi jari iblis. Seluruh energi celestial di tubuhnya berubah menjadi energi iblis. Batu giok di bawah kakinya yang awalnya putih menjadi hitam. Kekuatan jari iblis kali ini melampaui kekuatan sebelumnya, bahkan si Tunan pun takkan mampu menandingi kekuatan itu. Di dalam cahaya hitam jarinya terkandung Dao Wang Lin sendiri, perasaan yang tersisa untuk limuan, keberanian melawan surga, dan tekad pantang menyerah. Bahkan jari itu menggerakkan hati siapapun yang melihatnya. Cahaya hitam melesat menuju cahaya merah, dua kekuatan besar bertabrakan di langit. Merah melambangkan pembalasan ilahi, sedangkan hitam adalah perlawanan terhadap surga. Benturan mereka mengguncang seluruh kota iblis langit. Gunung dan dataran di sekitarnya bergetar. Tanah bergemuruh, ledakan itu menciptakan kekuatan luar biasa, menyebabkan seluruh kota benar-benar runtuh. Bahkan bangunan tribun runtuh, dan para jenderal iblis segera mundur dengan wajah pucat. Hanya panglima tertinggi surga yang tetap berdiri. Ia mengeluarkan botol giok, lalu melemparkannya ke arah Wang Lin sebelum pergi. Di langit, cahaya merah dan hitam saling menghapus. Gabungan bendera pembatas, 100 jari kematian, 3.700 energi pembantaian, dan energi iblis dari giok langit akhirnya menetralkan petir merah. Namun kota itu kini diselimuti kepanikan dan semua orang ketakutan. Sementara itu Wang Lin dalam keadaan lemah menangkap botol giok itu. Di dalamnya ada satu pil, tapi ia tidak meminumnya. Matanya tetap menatap langit, ia tidak percaya bahwa surga akan berhenti hanya dengan satu kilat pembalasan. Dari kejauhan, Yundun yang berada di kapal juga menatap langit lalu bergumam. Awan merah belum menghilang. Ini tidak benar. Ia melesat ke langit di atas ibu kota, mendekati awan merah yang mengandung kekuatan ilahi. Begitu dekat, tubuhnya bergetar. Kali ini semuanya sudah di luar kendali. Ia lalu muncul di hadapan Wang Lin. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk menarik Wang Lin keluar dari kota kekaisaran agar bisa menghadapi petir di luar sana.
Tapi kali ini ia merasakan firasat yang sangat buruk lalu berkata, karena anak ini sudah menjadi target pembalasan ilahi, aku tak punya kemampuan untuk memindahkannya. Yundun menarik napas dalam-dalam lalu membelah dirinya menjadi 8 orang. Kedelapan wujudnya segera berpencar ke 8 kota di sekitar ibu kota kekaisaran. Lalu mengaktifkan formasi teleportasi besar untuk menyelamatkan para penduduk. Namun begitu ia selesai, langit tiba-tiba berubah. Awan merah berkumpul di atas kota iblis langit membawa tekanan luar biasa. Yundun hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, kekuatan surga telah muncul. Apakah leluhur akan turun juga? Wang Lin berdiri di alun-alun yang telah hancur, ia menatap langit. Hukuman kedua surga turun, kali ini pembalasan ilahi turun dalam bentuk kekuatan surga. Turunnya petir merah menciptakan gelombang kejut membuat alun-alun yang sudah hancur meledak kembali. Tubuh Wang Lin dipaksa dengan tekanan yang begitu berat. Tak lama kemudian, langit kembali bergerak, petir merah di atas turun sekali lagi, tekanan kali ini jauh lebih kuat. Wang Lin menatap langit lalu berkata, aku tidak akan menyerah. Semburan petir turun 3 kali berturut-turut, kota kekaisaran yang telah berdiri selama ribuan tahun kini lenyap, hanya drum iblis kuno yang tersisa berdiri di tengah reruntuhan. Namun dari reruntuhan itu semburan kemarahan besar tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Dari bawah tanah muncul 5 pria tua berambut putih, para leluhur iblis dengan kekuatan besar. Mereka muncul bersama gelombang kejut dahsyat menahan guntur dari surga. Sementara Wang Lin berdiri di pusat bencana itu, tubuhnya ditekan begitu hebat hingga darah keluar dari pori-porinya. Daging dan tulangnya remuk serta kakinya tertanam di tanah hingga lutut. Kekuatan surga terus menekannya, namun kelima pria tua itu tidak gentar. Mereka malah tertawa dan mulai terbang kembali. Salah satu dari mereka berkata, tak heran leluhur menyebut kekuatan surga ini kentut anjing, tekanannya begitu kuat sampai membuatku ingin mengutuk. Namun yang lainnya menjawab omong kosong. Sejak kapan leluhur bilang begitu? Mereka bilang dao surga itu seperti gadis nakal, kalau tidak mau ditekan, tekanlah balik. Sementara itu kekuatan surga menjadi semakin ganas, kelima pria tua itu mendadak terdiam dan langsung terpukul jatuh ke tanah. Sedangkan Wang Lin tubuhnya semakin tenggelam di tanah, kelima orang tua itu bangkit menunjuk ke langit sambil mengutuk, aku keturunan iblis kuno, berada di luar hukum surga. Kau hanya pembalasan ilahi pantas diuji. Kelima pria tua itu kembali terbang ke langit, energi spiritual iblis keluar dari tubuh mereka, saat mereka menyerbu petir merah, langit berguncang hebat, petir itu turun menghantam kota. Dalam sekejap, kota iblis langit hancur menjadi debu, tanah terbelah dan bumi runtuh berkeping-keping. Wang Lin memuntahkan darah dan tertelan tanah meninggalkan lubang besar di tempatnya. Kelima pria tua itu juga terjatuh, masing-masing menciptakan lubang dalam. Salah satu dari mereka bangkit dengan marah dan berteriak, pembalasan ilahi sialan. Kau hancurkan kotaku, aku akan bertarung sampai mati. Adapun dengan Wang Lin, meridiannya hancur, tulangnya retak dan dia kehilangan semua rasa. Dia terkubur di bawah tanah, namun meski tubuh dan jiwanya runtuh, jantung daunnya tidak menyerah. Tiba-tiba terdengar suara dalam pikirannya mengatakan, selama ada kultivator yang menentang surga, mereka akan berusaha menghindari hukuman surga. Dao surga tidak takut pada mereka yang bersembunyi, karena dengan bersembunyi mereka sudah kehilangan tekad untuk menentang. Yang benar-benar ditakuti surga adalah mereka yang berani menghadapi langsung pembalasan surga. Surga akan melakukan apa saja untuk menghapus orang-orang seperti itu. Ketika orang lain mencapai ascendant, mereka mengikuti dao surga sehingga pembalasan ilahi tidak datang. Namun kau memilih untuk menghadapinya dan itulah yang menyebabkan pembalasan ilahi turun. Dao surga tidak akan membiarkan ada cara ketiga untuk berkultivasi, yaitu jalan yang menentang surga. Dahulu kala saat alam semesta baru terbentuk, ada ras kuno yang sudah ada sejak awal, setua dao surga itu sendiri. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan menggunakan kekuatan itu untuk membentuk dao mereka sendiri, lalu melawan surga. Sebagian dari mereka memiliki mantra yang sangat kuat, cukup dengan satu gerakan tangan, mereka bisa menghancurkan dao dan menggunakan kekuatan itu untuk menentang surga. Ada juga yang memilih jalan pembantaian, hidup di tengah darah dan kematian, dan memakai kekuatan kematian untuk berperang melawan surga. Namun setelah waktu yang sangat lama, Orde Kuno terpecah menjadi 3 cabang besar. Dewa kuno, mereka yang memiliki kekuatan ekstrem. Iblis kuno, mereka yang hidup dalam pembantaian. Setan kuno, mereka yang menguasai mantra dan ilmu sihir. Mereka semua adalah makhluk yang tetap menentang langit bahkan setelah Orde Kuno hancur. Wang Lin lalu bertanya dalam pikirannya, apakah kau seorang iblis kuno? Suara itu menjawab, benar, aku adalah iblis kuno. Tapi aku belum lengkap.
Saat aku terbangun, aku terperangkap di dalam drum iblis, benda yang dulu milikku. Karena tidak bisa menjauh darinya, aku menciptakan danau naga dan mulai mengajar manusia. Di tanah roh iblis, ada 8 keberadaan lain sepertinya di wilayah berbeda. Masing-masing juga menciptakan danau spiritual dan mengajar manusia. Tapi di antara mereka tidak ada kesepakatan. Semua ingin melahap satu sama lain untuk menjadi lebih kuat. Karena mungkin hanya dengan cara itu mereka bisa menjadi utuh kembali. Itulah kenapa perang antara 9 negara di tanah roh iblis terus berlangsung tanpa akhir. Mendengarkan itu, Wang Lin lalu mengatakan, "Kamu pasti punya alasan menceritakan hal ini." Suara misterius lalu menjawabnya. Ia akan membantu untuk memulihkan tubuhnya, menolongnya melewati pembalasan ilahi, dan memberi kekuatan besar di negara iblis langit. Asalkan Wang Lin mau mengambil 8 peninggalan suci dari 8 negara lainnya. Wang Lin curiga dan berkata pasti ada banyak orang yang menentang surga sebelum dirinya. Namun suara itu menjelaskan bahwa Wang Lin berbeda, dia bukan sekedar penentang surga, tetapi manusia pertama yang menapaki jalur dewa kuno. Ia merasakan aura dewa kuno di tubuh Wang Lin sangat murni, walaupun itu lemah, dan karena orang-orang di tanah roh iblis tidak sanggup menahan kekuatanku, itulah alasan kenapa aku memilihmu. Wang Lin akhirnya menyetujuinya dan memintanya memperbaiki tubuhnya serta kekuatan untuk menghadapi pembalasan ilahi tersebut. Dalam waktu singkat, tubuh Wang Lin pulih sepenuhnya, bahkan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Energi spiritual besar masuk ke dalam dirinya, mengubah tubuhnya hingga menyerupai iblis kuno. Ketika Wang Lin muncul dari bawah tanah, 5 tetua yang menyaksikannya terkejut. Aura yang mereka rasakan adalah aura leluhur. Tubuh Wang Lin melayang di udara tanpa terpengaruh tekanan surga. Di belakangnya, energi iblis mengembun menjadi bayangan raksasa bertanduk dan berkulit ungu gelap seperti kelahiran iblis sejati di dunia. Ilusi di belakang Wang Lin tampak identik dengannya, bahkan matanya pun tertutup. Saat ia melayang di udara, 5 tetua yang melihatnya terkejut. Di belakang Wang Lin muncul bayangan iblis kuno membuat mereka berlutut dengan hormat. Dan berkata, "Itu leluhur, apakah orang ini yang dicari leluhur selama ini?" Petir merah di langit turun dengan kecepatan gila. Seluruh kota iblis langit hancur dan tenggelam ke dalam tanah, retakan tanah menjalar ke segala arah hingga ribuan kilometer, namun tiba-tiba bayangan iblis kuno di belakangnya membuka mata. Dengan gerakan yang dikendalikan oleh kekuatan misterius, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke arah langit bersamaan dengan iblis kuno di belakangnya yang mengeluarkan kekuatan dao kehancuran. Energi iblis yang menakutkan meledak dari tubuh Wang Lin dan ia melesat ke arah petir merah. Ketika telapak tangan iblis kuno menyentuh guntur, ledakan besar terjadi, guntur bergemuruh, langit bergetar, Wang Lin jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan gelombang kejut. Bayangan iblis kuno di belakangnya ikut mendarat meski mulai tampak samar. Kekuatan surga adalah hukum yang tak bisa dilawan. Namun para iblis kuno adalah makhluk yang diciptakan untuk menentang surga itu sendiri. Mereka telah berkali-kali menghadapi pembalasan ilahi, tetapi setiap kali hancur, tubuh mereka selalu mampu pulih kembali dalam waktu singkat. Namun tiba-tiba muncul cahaya yang jauh lebih kuat daripada semua petir pembalasan ilahi sebelumnya. Kali ini sasarannya bukan Wang Lin, melainkan iblis kuno yang berdiri di belakangnya. Iblis kuno menatap cahaya itu dan tertawa, "Cahaya surgawi merah, sudah lama aku tak merasakannya." Dengan teriakan ia melompat ke udara dan melahap cahaya merah itu. Akan tetapi tubuhnya meledak berulang kali, namun terbentuk kembali setiap kali hancur, tubuh iblis itu pulih menentang kehendak surga. Hingga akhirnya pembalasan ilahi menghilang. Iblis kuno menghela napas panjang. Matanya tampak lelah sebelum tubuhnya berubah menjadi asap hijau dan menghilang, sembari berkata, "Temui aku di Danau Naga dalam 3 bulan. Setelah itu Wang Lin pun menghilang. Ketika semuanya tenang, 5 tetua yang selamat muncul dari reruntuhan. Salah satu dari mereka berteriak memanggil seorang pemuda bernama Yundan yang ternyata pemuda sebelumnya minum bersama Wang Lin. Ia lalu berkata, "Cucu Yun," dan menyapa 5 leluhur kakek. Para tetua itu langsung memarahinya. Kota iblis langit hilang gara-gara pembalasan ilahi. Yundun diberi waktu 3 bulan untuk memulihkannya. Kalau tidak, dia akan dilemparkan ke Danau Naga dan menyegelnya 1000 tahun. Yundan gemetar dan segera mengangguk patuh. Setelah memberi perintah terakhir, kelima tetua itu menghilang, meninggalkan reruntuhan kota yang hancur total. Sementara itu, Wang Lin muncul lebih dari 5.000 kilometer. Ia menarik napas dalam, mengeluarkan token kuno dari kantongnya, kunci untuk memasuki gua misterius, yaitu Gua Kaisar Abadi. Dengan membentuk simbol sesuai petunjuk pada token itu, cahaya putih menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, Wang Lin menghilang menuju ke tempat itu.
Perlu diingatkan kalau cerita ini berasal dari novel, tentunya akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.